sarapan semua? Sudah. Oke, sudah siap belajar biologi hari ini? Siap. Oke, hari ini Bapak senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, calon-calon pemimpin masa depan, insya Allah. Saya selalu ingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Oke, Bapak akan cek kehadirannya. Saya share link absen melalui grup WA. Oke, silakan. Oke, Yusuf sudah masuk, Elsa. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua. Nah, doa hari ini akan dipimpin oleh siswa yang mendapatkan nilai tertinggi tes formatif pertemuan kita yang kemarin, yaitu Nurul Aulia. Oke, silakan Nurul Aulia dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nurul Aulia sudah memimpin doa hari ini. Nah, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan Salwa. Materi kita pertemuan sebelumnya yaitu mengenai zat makanan, di mana zat makanan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat makanan makro atau makronutrien yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat makanan yang kedua yaitu zat makanan mikro atau mikronutrien yang terdiri atas vitamin dan mineral. Oke, bagus sekali ya Salwa. Mungkin kira-kira ada yang punya jawaban bagaimana kira-kira proses pencernaan makanan itu di dalam tubuh? Saya, Pak. Oke, silakan Cica. Jadi proses pencernaan di dalam tubuh melalui alat tertentu, yaitu masuk melalui mulut dan dikeluarkan melalui anus. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Cica. Saya berharap para kalian untuk termotivasi mempelajari materi ini karena ini akan berkaitan dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Ya. Sehingga nantinya kita semua bisa bersyukur karena Allah telah menciptakan alat pencernaan, organ pencernaan makanan yang begitu kompleks dalam tubuh kita. Jadi hari ini yang akan kita pelajari tentang organ pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengurutkan proses pencernaan makanan manusia dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi organ sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat adalah mampu menyajikan mind mapping struktur organ pencernaan pada manusia dengan baik. Sementara model pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model problem based learning. Jadi berbeda lagi dengan pembelajaran kita sebelumnya. Di mana tahapan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 5. Mulai dari orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa, nanti membimbing penyelidikan, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, tetapi sebelum kita mulai, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi bersama, silahkan berdiri. Ayo kita semua pada sistem pencernaan, pada manusia dari mulut hingga anus, pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk
lambung sehingga mampu menghaluskan makanan. Apa yang membantu usus besar sehingga dapat membusukkan makanan? Apa fungsi dari alat-alat pencernaan pada gambar? Apa fungsi dari kelenjar pencernaan? Oke, jadi ada 5 masalah. Nah, kelima masalah ini yang akan kita pecahkan melalui pembelajaran kita hari ini. Jadi saya share pembagian kelompoknya menggunakan aplikasi pembagi kelompok. Oke, sudah dibuka? Sudah tahu kelompoknya? Oke, nah sekarang silakan kelompok 1. Mana? Bisa ke sini kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Silakan. Nah, oke. Selanjutnya saya akan share LKPD. LKPD saya share melalui WA group ya. Jadi silakan di copy ke laptop kelompok masing-masing. Silakan di copy. Oke, sudah tercopy? Sudah semua ya? Nah sekarang tadi kan ada 5 problem. 5 problem ini yang akan kita diskusikan di masing-masing kelompok. Nah, langkah pertama kalian adalah mengajukan hipotesis dulu. Silakan berdiskusi dengan temannya, ya, berdiskusi untuk mengajukan dugaan sementara. Oke, sudah berdiskusi? Oke, kita lihat hipotesis kelompok seperti apa ya. Ada kelompok lain yang mau mengajukan dugaan sementara. Oke, kelompok 4 silakan. Marwa. Baik, jadi hipotesis dari kelompok kami tentang bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia, yaitu dimulai dari yang pertama penelan makanan, kemudian selanjutnya pencernaan makanan, dan yang terakhir yaitu pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Menurut hipotesis kelompok kami, lambung terbagi menjadi 3, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Menurut hipotesis kelompok kami, usus besar memiliki banyak bakteri E. coli. Jadi, menurut hipotesis dari kelompok kami, yang pertama fungsi dari mulut yaitu mengunyah. Yang kedua, fungsi kerongkongan yaitu sebagai jalan makanan ke lambung. Yang ketiga, fungsi lambung, di mana lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan. Yang keempat, fungsi usus halus yaitu sebagai penyerapan makanan. Yang kelima, fungsi usus besar yaitu sebagai pembusukan makanan. Dan yang terakhir, anus sebagai pengeluaran. Jadi, menurut hipotesis dari kelompok kami, fungsi kelenjar pencernaan yaitu membantu saluran pencernaan untuk mencerna makanan. Oke, bagus sekali. Nah, kegiatan selanjutnya ini yang akan kita buktikan. Kita akan mengadakan penyelidikan. Tapi penyelidikan kita kali ini bukan di lab seperti pertemuan kita kemarin, tetapi kita akan mengadakan kajian literatur. Oke, jadi kegiatan kalian secara berkelompok sekarang ada 3 ya. Ada yang mengkaji literatur, ada yang mengisi LKPD, dan ada yang membuat mind mapping. Oke, nah untuk mind mapping ada 2 penilaian hari ini. Jadi mind mappingnya saya menilai kognitif dan psikomotor. Oke, silahkan dibuat mind mappingnya. Silakan masing-masing kelompok kirim di WA group untuk saya nilai LKPD-nya. Sudah masuk ya dalam kelompok. Nah sekarang mind mapping-nya silakan ditampilkan di papan tulis, kita lihat semua. Oke, nah selanjutnya mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat. Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mind mapping kelompok kami.
manusia terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Ya, itulah tadi dari presentasi dari kelompok kami. Barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau memberikan saran terhadap minat kami. Saya, Ya, silahkan. Kami ingin bertanya terkait makna dari setiap garis yang ada pada mind mapping tersebut. Garis tebal berfungsi untuk menunjukkan bagian-bagian alat pencernaan. Kemudian garis putus-putus bertujuan untuk menunjukkan struktur bagian-bagian alat pencernaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 bisa duduk. Mungkin ada satu orang yang mau mengajukan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, Yusuf, silahkan Yusuf. Baik, proses perolehan nutrisi mencakup 5 tahapan. Yang pertama adalah menelan. Menelan merupakan proses pemasukan makanan ke dalam tubuh organisme. Yang kedua adalah pencernaan. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan kompleks yang tidak dapat larut. Yang ketiga adalah penyerapan. Setelah proses pencernaan, molekul makanan sederhana yang dapat larut bergerak melalui dinding usus dan memasuki darah. Dan yang keempat adalah asimilasi. Makanan yang sudah diserap diangkut ke seluruh bagian tubuh oleh darah dan digunakan oleh jaringan tubuh. Dan yang terakhir adalah pengeluaran. Pada manusia, pengeluaran makanan yang tidak dicerna tubuh terjadi melalui usus besar dan anus. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. kesimpulan yang selanjutnya adalah mengenai struktur kelenjar pencernaan. Yang pertama, kelenjar air liur. Kelenjar air liur terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kelenjar parotid, kelenjar submaksilar, dan kelenjar sublingual. Dan yang kedua adalah pankreas. Bagian utama pankreas terdiri dari kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Dan yang ketiga adalah hati. Struktur hati ada 2 atau lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Yang pertama yaitu mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Dan yang ketiga lambung. Selain di mulut, di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik terjadi penghalusan makanan, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Yang keempat yaitu usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu terjadi penyerapan makanan. Dan yang kelima usus besar. Di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir rektum dan anus. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kelenjar pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar air liur berfungsi untuk menumasi makanan untuk membantu ketika menelan, dan air liur yang mengandung enzim amilase yang akan bereaksi dengan zat tepung. Pankreas berfungsi sebagai organ yang produksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Hati berfungsi untuk pembentukan empedu. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke. Di sini macam-macam enzim di usus halus dan fungsinya. Yang pertama, amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi disakarida dan maltosa. Kemudian selanjutnya maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir yaitu lipase usus, berfungsi untuk mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Silakan ditutup bukunya. Silakan Roy. Jadi untuk tes formatif kita menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, jadi linknya akan saya kirim melalui grup.
Silakan dikerja, diperhatikan baik-baik, kemudian dijawab karena ada 4 soal tes formatif ya. Oke, saya kirim. Silakan. Oke, sudah diselesaikan semua? Sudah. Oke, nah selanjutnya saya akan umumkan kelompok terbaik hari ini. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil tes formatifnya saya juga akan umumkan. Nur Halisa. Oke, silakan berdiri Nur Halisa. Oke, Nur Halisa yang paling tinggi poin untuk tes formatif. Sebelum ditutup, mungkin masih ada yang mau bertanya, ada problem, silakan. Oke, Nur Halisa. Jadi saya ingin bertanya yaitu apa yang menyebabkan usus buntu? Oke. Bagaimana yang lain, penasaran dengan usus buntu? Oke, kalau penasaran, jangan sampai terlewatkan pembelajaran kita minggu depan, dan ini adalah pembelajaran terakhir sebelum ujian semester. Buat kalian semua anak-anak hebat yang sudah semangat, yang sudah mengikuti pembelajaran biologi hari ini dengan luar biasa, good job ya. Saya persilahkan ke Nur Halisa untuk memimpin doa. Perhatian. Siap. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya untuk Cica yang sudah memimpin doa hari ini. Semangat biologi! Aku bisa, kamu bisa, Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi